Masya Allah, Malaysia turun gunung terbangkan ratusan pasukan lawan tentara Zionis di Masjidil Aqsa. Sebagai salah satu negara sekutu dan pembela Palestina, akhirnya Raja Malaysia mengirimkan ratusan tentaranya untuk datang lindungi Muslim Palestina dan melawan Israel dengan segala keangkuhannya. Gerakan nyata Malaysia ini dilakukan demi kedamaian dan juga keamanan bagi seluruh Muslim Palestina yang melakukan ibadah. Selain itu, pasukan Malaysia juga tak segan melawan dan melepaskan tembakan pada perusuh Zionis yang beraninya pada sipil Palestina yang tidak bersenjata. Sementara itu, Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dengan keras mengatakan serangan Israel terhadap jamaah yang tengah beribadah dengan damai di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki. Pengawas rumah tangga kerajaan Zahari Arifin mengatakan Raja menggambarkan tindakan itu sebagai keji, sangat kejam dan tidak manusiawi, terutama karena terjadi selama bulan suci Ramadan yang seharusnya menjadi masa damai dan juga tenang. Yang Mulia juga menggambarkan tindakan tentara Israel tidak hanya melanggar hukum tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia dan juga kesucian masjid, kata Zahari dalam pernyataan pers yang dilaporkan Wafa. Zahari mengatakan Raja juga menyatakan dukungan atas keputusan pemerintah Malaysia dalam menyerukan komunitas internasional khususnya dengan keamanan PBB untuk meminta pertanggungjawaban rezim Israel dan bertanggung jawab atas kejahatan keji dan juga bagi mereka yang segera membebaskan semua tahanan Palestina. Dia mengatakan Sultan Abdullah ingin Malaysia melanjutkan sikap lama bahwa mendukung Palestina sebagai negara merdeka berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sejalan dengan hukum internasional. Sultan Abdullah juga menyerukan kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa memandang ras dan agama untuk berdoa agar rakyat Palestina dilindungi dan tanah airnya dibebaskan dari pendudukan dan juga penindasan rezim Israel. Mantap, Malaysia tumbangkan intelijen Israel dan antek asingnya di jiran. Malaysia tidak main-main untuk menghancurkan Israel, sebuah negara yang selalu ingin mengambil alih Palestina. Yang terbaru, jiran berhasil menangkap dan memberi hukuman para gerombolan mata-mata Israel di Malaysia dan juga pasukan Israel yang menyamar tertangkap. Bahkan ada warga lokal yang sudah terkontaminasi Mossad berhasil diamankan. Menurut kabar, para gerombolan yang tertangkap itu akan mendapatkan hukuman yang tidak main-main oleh otoritas Malaysia. Penangkapan yang dramatis itu membuat Palestina kagum akan hasil nyata Malaysia dalam mengatasi permasalahannya dengan rezim Zionis yang juga selalu berusaha membuat onar di negara orang. Akankah Malaysia berani seperti yang dikabarkan jika akan menjatuhkan hukuman mati pada para penyusup ini? Sementara itu, Al Jazeera Arabic mengutip sumber Malaysia melaporkan seorang aktivis Palestina asal Gaza yang telah diculik dan diinterogasi oleh agen Mossad di Kuala Lumpur berhasil dibebaskan. Laporan itu menambahkan 4 warga Malaysia direkrut dan dilatih Mossad di Eropa. Aktivis Palestina yang diculik dituduh oleh Israel memiliki hubungan dengan sayap militer Hamas. Brigadir Izzuddin Al-Qassam, korban diinterogasi oleh petugas Mossad di Tel Aviv melalui video. Mengutip Al Jazeera Arabic, penculikan terjadi September lalu. Pihak berwenang Malaysia telah melakukan operasi besar-besaran untuk menemukan para penculik yang kini dilaporkan dalam tahanan polisi Malaysia. Identitas aktivis Palestina yang berhasil dibebaskan belum diungkap polisi Malaysia. Di sisi lain, tindakan keji tidak manusiawi seperti itu sangat disesalkan. Seharusnya tidak terjadi, terutama ketika Muslim Palestina sedang berpuasa dan melakukan ibadah di bulan Ramadan, ujar Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pernyataannya. Saifuddin menegaskan serangan tentara Israel yang turut menargetkan wanita dalam serangan itu adalah tindakan yang kejam dan sama sekali tidak dapat diterima. Malaysia akan terus konsisten memperjuangkan nasib dan kesejahteraan rakyat Palestina, terang Saifuddin. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tim medisnya merawat 19 warga Palestina yang terluka oleh gas air mata Israel di desa Baita dan Bet Dajan, utara tepi barat Murad Stawi. Koordinator Komite Perlawanan Rakyat di Kota Kaf Kardum,
Kalkilia mengatakan 3 warga Palestina terluka oleh peluru karet dan puluhan lainnya mengalami sesak nafas akibat gas air mata. Di pintu masuk kota Ramallah, tengah, tepi barat, warga Palestina dihadang oleh pasukan Israel saat mereka memprotes serangan Israel di Masjid Al-Aqsa. Setiap Jumat, warga Palestina menggelar demonstrasi menentang pemukiman dan tembok pemisah di sejumlah desa dan kota di tepi barat. PM Malaysia kecam penindasan tanpa henti oleh Israel terhadap Palestina. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengutuk keras aksi penindasan tanpa henti dan kejam yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, terutama terhadap para tahanan dari Jenin tepi barat. Anwar menyerukan para pemimpin dunia untuk secara tegas juga mengecam Israel, seperti dilaporkan kantor berita bernama dan dilansir The Star. Anwar dalam pernyataan terbaru menyatakan kecaman itu juga berlaku untuk penindasan di sejumlah penjara yang dikelola Israel dan adanya hukuman kolektif serta aksi balasan terhadap warga Palestina. Malaysia menyerukan kepada semua pemimpin dunia yang berpikiran benar untuk secara tegas mengecam pembunuhan langsung warga Palestina yang dilakukan oleh otoritas Israel, cetus Anwar dalam pernyataannya. Ditegaskan juga oleh Anwar bahwa Malaysia menyerukan kepada komunitas internasional untuk meminta rezim Israel mempertanggungjawabkan tindak kejahatan ini dan menurut rezim Zionis untuk segera menghentikan kekejaman dan kebiadaban. Lebih lanjut, Anwar menyatakan Malaysia menyampaikan simpati, bela sungkawa, dan doa untuk para keluarga dari warga Palestina yang terbunuh dan terluka karena agresi pasukan Israel dalam operasi penggerebekan di kamp pengungsi Jenin beberapa waktu lalu. Anwar juga menegaskan bahwa Malaysia akan terus mendukung rakyat Palestina dalam solidaritas, menegaskan kembali dukungan tidak tergoyahkan untuk Palestina dan perjuangan meraih kebebasan dari pendudukan ilegal oleh Israel. Dalam pernyataannya, Anwar juga mendukung Palestina dalam mewujudkan aspirasi mereka untuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.